Assalamualaikum, apa kabarnya nih adik-adik? Udah lama kita nggak ketemu ya. Sekarang kalian udah duduk di kelas 3. Nah, kita lanjutkan untuk pelajaran materi tema 1. Di sini udah kakak buatkan rangkumannya biar kalian lebih mudah belajarnya. Judulnya untuk tema 1 ini pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kita dari pelajaran pendidikan kewarganegaraan ya. Makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan. Ada yang tahu makhluk hidup itu apa aja atau siapa saja? Iya, ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, kita sebagai makhluk hidup, apalagi manusia itu diberikan akal dan pikiran. Jadi kita wajib bersyukur kepada Tuhan karena sudah diberikan kehidupan. Kita mengulang lagi untuk sila pertama nih, sama kayak pelajaran kelas 2. Yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang, betul. Apa aja sih pengamalan sikap dari sila pertama? Ada yang masih ingat materi kelas 2 kemarin? Nah, karena di sini yang dipelajari tentang syukur, yang pertama adalah bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, berdoa sebelum beraktivitas. Mau itu belajar, mau olahraga, mau bepergian, mau makan, mau tidur, jangan lupa berdoa. Yang keempat, menghargai kepercayaan orang lain. Maksudnya apa nih kepercayaan? Kepercayaan di sini maksudnya adalah agama yang dianut oleh orang lain. Karena di Indonesia ini mengakui 6 agama, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, kita harus saling menghargai kepercayaan masing-masing. Jadi misalnya teman kalian ada yang berbeda agama, kalian harus saling menghargai. Menghargai bukan berarti mengikuti ya. Misalnya nih, teman kalian yang berbeda agama akan beribadah. Bukan berarti kalian karena menghargai terus ikut ibadahnya. Tapi cukup dengan memberikan dia waktu untuk beribadah. Tidak mengganggu, tidak mengusilinya, tidak mengejeknya. Jadi cukup diberikan tempat atau waktu untuk beribadah. Berikutnya adalah pengamalan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu bunyinya. Lambangnya pasti ingat ya? Iya betul banget, lambangnya rantai. Yang pertama adalah membantu teman. Jadi misal nih ada temannya yang lupa nggak bawa pensil, kalian bisa meminjamkannya. Yang kedua, tolong menolong. Menolong teman yang tertimpa musibah, menolong teman yang terjatuh. Yang ketiga, menghargai perbedaan. Misalnya, kalian atau salah satu dari kalian hobinya sepak bola. Terus teman kalian ada yang hobi bulu tangkis. Kalian gak bisa memaksa teman kalian untuk menyukai sepak bola. Atau teman kalian juga tidak berhak untuk memaksa kalian menyukai bulu tangkis. Jadi, kalian berdua ini harus saling menghargai. Perbedaan ada lagi yang lain? Banyak ya, ada perbedaan warna kulit, perbedaan tinggi badan, perbedaan bentuk atau jenis rambut, ya kan? Teman kalian mungkin ada yang rambutnya lurus, keriting, keribo mungkin, bergelombang. Nah, itu harus saling menghargai. Tidak boleh diejek ya. Takutnya itu akan menyakiti perasaan teman kalian. Manfaat hidup rukun. Yang pertama, hati menjadi tenang. Kedua, hidupnya tentram. Ketiga, suasana terasa damai. Manfaat kerjasama. Yang pertama, pekerjaan berat menjadi ringan. Yang kedua, pekerjaan cepat selesai.
Yang ketiga, memupuk persatuan. Selanjutnya, untuk materi bahasa Indonesia. Di sini kita akan membahas tentang informasi. Apa sih informasi itu? Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses sehingga mudah dimengerti. Informasi bisa kita dapat dari buku, majalah, koran, televisi, radio, maupun wawancara dengan narasumber. Oh iya, yang paling sering dipakai saat ini, informasi paling cepat itu melalui internet ya. Dengan internet kita bisa tahu informasi di belahan bumi manapun saat itu juga ketika informasi itu diunggah ke internet, saat itu juga kita bisa tahu. Nah, di sini ada gambar orang yang sedang diwawancarai. Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. Kita lihat gambar berikutnya. Di sini adalah poster. Poster mengenai pencegahan demam berdarah. Poster adalah media publikasi yang terdiri dari tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya, bisa tulisan dan gambar bersama-sama yang berisi informasi. Kita lihat di sini informasi pencegahan demam berdarah dengan 3M, yaitu menguras, yang kedua menutup, yang ketiga mengubur barang bekas. Kita ke materi IPA. Makhluk hidup, ini sama kayak tadi ya, udah di PKN tadi, terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup apa aja? Yang pertama adalah bernapas. Manusia dan hewan bernapas menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau disebutnya CO2. Kalau tumbuhan bernapas apa enggak? Tumbuhan juga bernapas ya. Kalian tahu, tumbuhan itu ketika siang hari menghirupnya kebalikan. Dia menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Makanya kalau siang hari saat panas kita berteduh di bawah pohon, terasa sejuk. Kenapa? Karena banyak oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuhan itu. Nah, sedangkan ketika malam hari, tumbuhan sama seperti manusia menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Yang kedua, ciri makhluk hidupnya adalah bergerak. Semua makhluk hidup pasti bisa bergerak. Contohnya manusia, bisa jalan, bisa lari, ya kan? Bisa melompat, meloncat. Terus hewan juga sama ya. Kalau tumbuhan, sama, tumbuhan juga bisa bergerak. Ada beberapa tumbuhan yang bergerak mengikuti arah matahari. Jadi ketika pagi nih, matahari kan ada di sebelah timur. Nanti tumbuhannya itu akan condong ke timur. Ketika siang hari dia tegak, ketika sore hari matahari ada di barat, dia akan condong ke barat. Nggak condong banget sih maksudnya, tapi agak-agak miring gitu ya. Nah, selain batang yang bergerak, akar juga bergerak. Akar ini selalu bergerak ke arah sumber air. Jadi di bawah tanah akar ini akan mencari di mana sumber air. Itu. Selanjutnya, berkembang biak. Manusia, hewan, dan tumbuhan berkembang biak. Untuk apa? Untuk melestarikan jenisnya biar tidak punah. Manusia, hewan. Ini kalau manusia jelas ya melahirkan. Kalau hewan ada yang melahirkan, ada yang bertelur. Ada juga yang melahirkan dan bertelur. Itu nanti ada pembahasannya. Yang berikutnya keempat, tumbuh. Tumbuh tuh yang tadinya kecil dia akan bertambah tinggi dan bertambah besar. Yang kelima, makan dan minum. Berikutnya keenam, menanggapi rangsang. Yang ketujuh, mengeluarkan
zat sisa. Yuk kita bahas alat pernapasan pada makhluk hidup. Di sini yang kita bahas adalah pernapasan pada hewan, yaitu ada yang bernapas melalui paru-paru. Ini gambarnya paru-paru. Ada juga yang dengan insang, ada ikan. Berikutnya ada yang menggunakan permukaan kulit. Ini pada cacing. Dan yang terakhir, trakea. Itu biasanya alat pernapasan pada serangga. Kalau untuk tumbuhan, alat pernapasannya itu melalui stomata atau lentisel. Berikutnya perkembangbiakan pada makhluk hidup. Tadi udah sempat dibahas ya, ada ovipar yang bertelur. Ingat-ingat aja, O itu kayak telur kan? Ovipar, bertelur. Yang berikutnya vivipar, melahirkan. Oh iya tadi hewan-hewan yang bertelur pasti kalian udah tahu. Biasanya ini hewan unggas, ada ayam, bebek, burung. Apalagi selain unggas ada ikan ya. Vivipar yaitu yang melahirkan ada kucing, kambing, kerbau yang berkaki 4 biasanya. Dan ovovivipar bertelur dan melahirkan. Apa itu hewannya? Ada kuda laut, ular, kadal. Jadi sebenarnya hewan-hewan itu tuh bertelur. Terkadang telurnya menetas di dalam. Jadi ketika keluar sudah berupa hewan. Jadi seperti melahirkan. Ada juga yang memang menetaskan telurnya dierami baru telurnya menetas di luar tubuh. Daur hidup hewan adalah perkembangan hewan mulai dari awal sampai dewasa. Nah, pada daur hidup ini ada yang disebut dengan metamorfosis sempurna, yaitu daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk pada saat menetas sampai dewasa. Contohnya pada kupu-kupu. Ketika telurnya menetas akan berubah menjadi ulat. Lalu ulat tersebut nantinya setelah beberapa hari kemudian akan berubah menjadi kepompong. Kepompong barulah berubah lagi menjadi kupu-kupu. Itu disebut metamorfosis sempurna karena ada perubahan bentuk. Tetapi pada metamorfosis yang tidak sempurna, contohnya kecoa nih, telurnya menetas. Dia tidak mengalami masa ulat, tapi langsung berupa kepompong dan akhirnya menjadi kecoa. Jadi tahapannya tidak lengkap ya, tidak selengkap kupu-kupu. Makanya disebut metamorfosis tidak sempurna. Perkembangbiakan pada tumbuhan terjadi ada yang secara generatif, yaitu secara kawin, ketika benang sari jatuh di kepala putik. Ada juga yang secara vegetatif, yaitu tidak kawin. Vegetatif dibagi lagi jadi 2. Ada yang vegetatif alami, ada vegetatif buatan. Di sini vegetatif alami itu bisa menggunakan tunas, umbi lapis pada bawang, umbi akar, rizoma, ada geragi, terus tunas adventif, dan spora. Untuk vegetatif buatan, itu bisa dengan cara dicangkok. Ada yang di stek juga, okulasi, merunduk, dan menyambung. Untuk pembahasan lebih dalamnya nanti mungkin di tema berikutnya. Tumbuh adalah pertambahan tinggi dan berat pada makhluk hidup. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi menjadi hewan herbivora, pemakan tumbuhan. Contohnya, kambing, sapi, kuda, kerbau, dan lain-lain. Ada juga karnivora, pemakan daging. Ada singa, kucing, anjing. Apalagi nih hewan-hewan buas, harimau yang makan daging ya kan. Yang ketiga omnivora, yaitu pemakan tumbuhan dan daging. Jadi dua-duanya dia makan. Apa nih contohnya? Contohnya
Ayam. Dia kadang makan tumbuhan, biji-bijian ya kan, biji beras, biji kacang hijau atau apa. Dia bisa makan tuh buah-buahan dia makan. Tapi terkadang dia juga makan cacing, makan bangkai. Nah, ini jadi dia bisa makan tumbuhan dan daging. Cara makhluk hidup menanggapi rangsang. Contohnya pada cicak. Ketika dia dikejar musuh, dia akan memutuskan ekornya. Pada terenggiling, kalau kita sentuh atau dia tahu nih, wah keadaan terancam, dia akan menggulung tubuhnya. Untuk tumbuhan putri malu, kalau kita sentuh akan mengatupkan daunnya. Begitu juga nih pohon karet. Pohon karet juga akan menanggapi rangsang. Kalau kita sayat pada bagian batang, dia akan mengeluarkan getah. Makhluk hidup mengeluarkan zat sisa berupa kotoran atau feses, keringat, dan juga karbon dioksida. Kecuali pada tumbuhan siang hari ya. Tumbuhan siang hari mengeluarkan zat sisanya berupa oksigen. Makanan yang sehat terdiri dari makanan 4 sehat 5 sempurna, yaitu terdiri dari makanan pokok, nasi, jagung, kentang, ubi, singkong. Terus ada lauk pauk nih, ada tempe, daging, ikan, telur. Ada sayur-sayuran, bayam, kangkung, wortel, kacang-kacangan. Ada juga buah-buahan, apel, mangga, stroberi, pisang, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah susu. Makanan sehat mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Protein itu terdiri dari 2 ya, ada protein nabati, yaitu protein yang berasal dari tumbuhan, dan protein hewani, yang berasal dari hewan. Contohnya apa sih yang nabati? Contohnya kayak sayur-sayuran atau tempe, tahu, itu nabati tuh, karena dari kedelai, kacang-kacangan. Kalau protein hewani, ini bisa telur, daging, ikan, tuh. Istirahat dulu, jangan lupa diklik subscribe-nya yang belum subscribe. Terus di like juga video ini, biar kakak lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya. Ayo di subscribe, di like juga. Nah kalian juga boleh nge-share video ini ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga bisa belajar bersama. Kalau kalian punya pertanyaan atau ada yang kurang jelas dari rangkuman ini, kalian bisa tulis di komen di bawah. Atau juga ada pembahasan yang terlewat. Menurut kalian, kalian ingin membahas apa? Bisa juga tulis di komen ya, nanti kakak buatkan video lengkapnya. Kita lanjutkan ke PJOK. Berlari dimulai dari garis start menuju garis finish. Sebelum berlomba jangan lupa pemanasan dan berdoa. Permainan kuda-kudaan itu gendong-gendongan gitu sama teman. Nah, itu bisa menguatkan otot tangan dan kaki. Kalau untuk tarik tambang hanya menguatkan otot tangan saja. Kekuatan dipengaruhi oleh pertumbuhan tulang dan otot. Hal yang dilakukan agar tubuh sehat dan kuat adalah yang pertama, olahraga teratur. Yang kedua, makan makanan bergizi. Nggak harus banyak, makan itu secukupnya. Yang penting semua gizinya terpenuhi. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Istirahat bisa duduk-duduk, dengerin musik, bersantai, menghirup udara segar. Tapi istirahat yang paling baik itu adalah tidur. Usahakan tidur dalam satu hari 8 jam ya minimal.
Yang keempat adalah rekreasi. Oh iya, karena sedang pandemi, jadi kalian bisa rekreasi ya di sekitar rumah aja. Mungkin ke taman depan rumah atau belakang rumah, atau di taman komplek juga bisa, tapi jangan lupa pakai masker ya. Untuk seni budaya, kita akan membahas gambar dekoratif, yaitu gambar dengan corak hias seperti tumbuhan, hewan, ataupun manusia. Nih kita lihat ada contoh nih, contoh gambar dekoratif manusia. Oh ada tumbuhannya juga ternyata tuh ada daun-daunannya. Jadi biasanya gambar dekoratif itu gambar yang bercorak makhluk hidup ya. Kerajinan mozaik adalah karya seni dua dimensi yang dibuat dengan cara menempelkan bisa pecahan keramik, pecahan kaca, biji-bijian, atau dedaunan kering seperti contoh yang ada di gambar. Bunga khas dari Belanda adalah bunga tulip. Bunga khas dari Inggris, bunga mawar. Nah, untuk Indonesia sendiri punya 3 bunga nasional. Ada bunga melati yang disebut puspa bangsa, bunga anggrek puspa pesona, dan bunga Rafflesia arnoldi yang disebut puspa langka. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di tema selanjutnya ya. Dadah!